Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih kelas 10 jurusan keagamaan. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita disehatkan badan, dijauhkan dari mara bahaya, dan ingat selalu jaga kebersihan. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Kalau pengen keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Baiklah, di sini bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, baiklah. Di antara kalian masih ingat nggak tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Ingat kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Materi pertama kemarin membahas tentang mengkafani jenazah. Yang kedua, mensolatkan jenazah. Yang ketiga, menguburkan. Ya, betul. Selanjutnya saya ingin bertanya satu kali lagi. Berapa sih kain kafan untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan? Kamu berapa kain kafan jenazah untuk laki-laki? Ya, 3. Kamu untuk jenazah perempuan ada berapa kain kafannya? Ada 5. Ya, baiklah, terima kasih. Apakah kalian sudah membaca buku malam tadi atau sebelumnya sudah membaca buku materi kita hari ini? Ada nggak? Jangan buka dulu bukunya, kan sudah dibaca. Yuk, ingat lagi. Ya, kita membahas tentang zakat. Jadi zakat itu ada terbagi menjadi berapa? Ada 2. Ya, zakat pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Baiklah, yuk kita masuk materinya dan ikan dengan seksama. Ya, baiklah, kita memasuki materi kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang bab 3, yaitu kita membahas tentang zakat fitrah dan sedikit membahas tentang zakat mal. Baiklah, seperti yang kita ketahui, zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, kesucian, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau golongan tersebut adalah mustahik. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Baiklah, zakat fitrah. Istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara, baik zakat tertentu dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau orang lain. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat
Dalam konteks Indonesia, satu sya setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Tapi ada juga yang berpendapat 2,7 kg. Yang kedua itu ada zakat mal. Secara umum zakat mal ini adalah 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun kemudian menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang, hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang. Yang ketiga itu ada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama itu harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk berkembang, misalnya melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. Yang ketiga, itu memiliki penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, itu mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena kewajiban zakat. Misalnya, nisab zakat emas adalah 93,6 gram. Nisab zakat hewan, ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Yang kelima, itu sudah mencapai 1 tahun atau sudah mencapai haulnya. Yang keenam, itu sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Yang keempat, harta benda yang wajib dizakati, yaitu ada emas dan perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, profesi, unggas, dan barang temuan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang emas dan perak terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, emas nisabnya adalah 93,6 gram. Waktunya ada 1 tahun dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya itu binatang ternak. Yang ternak ini kan banyak. Jadi kita bahas tentang unta terlebih dahulu. Nisabnya itu sampai 5 ekor. Bila seorang memelihara unta sudah 5 ekor dan waktunya sudah 1 tahun, maka dia wajib untuk berzakat 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun, dan sampai seterusnya. Contohnya, seseorang memiliki 140 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab 140 ekor terdiri dari 50 ekor ditambah 50 ekor, 50 ekor kali 2, dan 40 ekor. Jadi totalnya adalah 140 ekor. Ya, contoh kedua, itu ada misalnya seseorang memiliki 150 ekor. Zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun, sebab 150 ekor terdiri dari 50 ekor ditambah 50 ekor tambah 50 ekor. Jadi di sini kan 50 ekor itu ada di nomor 7, nisabnya adalah 46 ekor. Dalam 1 tahun dia harus berzakat 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Karena dikalikan 3, jadi dia harus berzakat 3 ekor unta betina umur 3 tahun. Mungkin sampai sini Pak Anas ya. Selanjutnya lagi, itu ada sapi dan kerbau. Nisabnya adalah 30 ekor. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai 30 ekor, itu adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40, itu 1 ekor sapi umur 2 tahun. Contohnya kalau dia memiliki aset 100 sapi pekan. Jadi, dia harus berzakat 1 ekor sapi umur 2 tahun karena 40 tambah 30 lagi, 1 ekor sapi umur 1 tahun sudah 70 tambah 30 lagi, yaitu 1 ekor sapi umur 1 tahun. Gampang kan? Selanjutnya itu kambing dan domba. Nisabnya adalah 40 ekor.
Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai 40 ekor itu adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Sampai seterusnya. Sampai 400. Kalau sudah sampai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100, zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Nah, itu. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang materi zakat kita hari ini? Kalian sudah mempelajari tentang zakat fitrah dan sebagian dari zakat mal. Seperti yang kalian ketahui bahwa zakat mal itu sangat banyak sekali pembahasannya. Jadi langkah baiknya kalau kita bagi pembahasannya menjadi 2 bagian dan kita bahas minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan, dan untuk kesimpulan mari kita simpulkan di grup WhatsApp. Baiklah, saya undur diri. Minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and stay healthy.